Halo, halo, halo anak-anak semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Dwi Ananda. Ya, seperti biasa, Ibu hari ini akan memberikan materi pembelajaran seperti video-video Ibu yang sebelumnya. Tapi kali ini materi untuk kelas 1 tematik. Nah, tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran 1. Oke, langsung saja. Anak-anak mohon disimak ya, agar ketika pembelajaran ini tersampaikan, maka anak-anak pun menjadi paham. Oke, langsung saja. Let's start now. Anak-anak semuanya, yuk kita mulai ya. Menggambar merupakan kegiatan yang disukai oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Bahkan di usia balita hingga awal masuk sekolah, menggambar selalu menjadi kegiatan yang paling disukai. Nah, dengan menggambar, kita itu bisa melakukan kegiatan apa saja, seperti bercerita dengan gambar. Kita juga bisa menikmati keindahan melalui gambar, dan masih banyak yang lainnya. Menggambar itu bisa membuat hati kita menjadi senang. Gambar apakah ini? Apa yang sedang dilakukan oleh anak itu? Coba kita perhatikan posisi semua anggota tubuhnya ya. Anak sudah melihat kan gambar yang ada di samping tadi? Nah, gambar tersebut merupakan contoh agar kita melakukan posisi duduk dengan baik dan benar. Mengapa kita harus melakukan posisi duduk dengan baik? Agar menjaga postur tubuh tetap tegak kala berdiri dan duduk, akan memosisikan tulang dan persendian pada alur yang benar, sehingga otot-otot tubuh bisa bergerak dengan lebih efisien. Bagi anak-anak yang banyak bergerak, hal ini bisa berguna untuk menghindari tekanan dan kerja yang berlebihan pada otot dan persendian. Jadi begitu alasannya ya anak-anak, semoga bisa dimengerti. Sekarang Ibu akan memberikan cara atau tutorial duduk yang baik dan benar. Nah, yang pertama, rapatkanlah kakinya ketika duduk di kursi dan tegapkan badan, mata ke depan, dan tangan di atas meja. Seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah cara duduk yang tidak benar. Jangan ditiru ya anak-anak. Posisi tegak seperti ini sama seperti ketika kita melakukan upacara. Nah, ketika kita melakukan upacara, badan kita itu harus tegak dan matanya atau pandangannya harus ke depan. Sekarang, Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah bisa membedakan mana posisi duduk yang benar dan mana posisi duduk yang salah. Coba kita lihat di gambar ini. Yang mana posisi duduk yang benar dan yang mana posisi duduk yang salah ya? Anak-anak berilah tanda benar dengan tanda hijau dan jika salah berilah tanda silang yang berwarna merah. Nah, inilah gambar jika kita melakukan kesalahan ketika posisi duduk. Nah, kalau kita melakukan kesalahan ketika duduk saja itu bisa berakibat fatal ya. Coba lihat di gambar yang pertama. Nah, tulang belakangnya itu seperti ke depan dan tidak lurus. Kemudian gambar yang kedua itu tulang belakangnya berbentuk S ya anak-anak. Karena dia melakukan cara duduk yang salah tadi. Ketika dia belajar, menulis, atau menggambar, maka duduklah dengan benar. Jika kita melakukan duduk yang salah, begitulah hasilnya. Nah, yang ketiga, itu tulang belakangnya itu belok ya. Jadi tidak lurus. Jadi ketika kita berjalan, itu juga berpengaruh.
maka badannya akan menjadi miring seperti itu. Ayo berdiskusi. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa saja objek yang biasanya digambar oleh anak-anak? Biasanya anak-anak itu sangat suka menggambar pemandangan seperti gunung, taman, bahkan sawah. Itu paling sering digambar oleh anak-anak. Dan selain itu ada juga menggambar rumah, tanaman, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana rasanya setelah selesai menggambar? Betul. Nah, rasanya setelah menggambar itu tentu sangat menyenangkan, dan hal itu bisa membuat anak menjadi hilangnya atau membuang pikiran negatif ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan menggambar. Dan apa sih manfaat menggambar? Manfaat menggambar bagi anak itu yang pertama bisa membantu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan anak. Yang kedua, bisa meningkatkan motorik pada anak karena pada saat menggambar tangan dan pikiran itu tertuju pada apa yang akan digambar. Nah, kemudian yang ketiga, anak bisa bebas untuk berimajinasi saat menggambar. Dan yang terakhir, yaitu membuang pikiran negatif serta bisa membantu untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi pada anak. Apa saja sih alat yang digunakan untuk menggambar? Ada banyak ya. Yang pertama itu pensil warna, yang kedua krayon, kemudian ada juga spidol, dan ada juga cat air. Itu paling sering yang digunakan oleh anak-anak ya. Nah, di sini sudah ada alat-alatnya dan bahan-bahan untuk menggambar. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di video ini. Nah, yang pertama itu dia seperti papan yang dijepit dengan kayu. Nah, itu disebut dengan kanvas. Kemudian yang kedua, krayon. 3, palet. Yang keempat, ada spidol. Yang kelima, buku gambar atau kertas. Yang keenam, pensil warna. Yang ketujuh, cat air. Dan yang kedelapan adalah kuas. Nah, semua ini adalah alat-alat atau bahan-bahan yang dilakukan ketika hendak melakukan kegiatan menggambar. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus mempunyai salah satu alat yang ada di gambar ini ya. Nah, berikut adalah manfaat dan kegunaan dari alat-alat atau bahan-bahan yang sudah kita lihat di gambar yang sebelumnya ya. Yang pertama, kanvas tadi itu seperti papan yang dijepit dengan kayu. Nah, itu merupakan media lukis yang berpori-pori yang telah ditutup dengan cat dasar berwarna putih. Jadi kanvas itu digunakan untuk melukis ya. Kalau menggambar itu bukan tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, krayon. Krayon itu adalah peralatan gambar yang dibuat dari lilin berwarna, air, dan kapur. Nah, krayon banyak digunakan oleh anak-anak untuk menggambar. Yang ketiga, palet. Palet itu sebagai wadah atau mencampur cat ya ketika hendak melukis. Jadi, palet adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan. Yang keempat, ada spidol. Spidol adalah untuk memberi tanda pada sebuah benda atau untuk menulis. Jadi spidol itu bisa untuk menulis atau bisa juga untuk memberi tanda pada apa yang ingin kita aplikasikannya anak-anak. Kemudian yang kelima, ada buku gambar atau kertas. Nah, alat itu bisa digunakan
ketika kita hendak menggambar atau sebagai alasnya ya. Kemudian yang keenam ada pensil warna. Pensil warna itu untuk menggambar. Jadi pensil warna ini berfungsi untuk menggambar suasana sama seperti krayon tadi. Sama-sama kegunaannya untuk mewarnai gambaran atau lukisan yang ingin kita buat. Ya, kemudian ada cat air. Cat air digunakan untuk melukis di atas kertas dengan bantuan kuas. Yang terakhir ada kuas. Nah, kuas ini salah satu alat yang digunakan untuk menorehkan cat ke atas kanvas yang membentuk gambaran yang hendak kita lukis. Oke, sekarang kita memasuki media cetak 2 dimensi. Apa ya media cetak itu? Dan apa aja sih bahan-bahannya? Baik, sekarang Ibu akan jelaskan. Media cetak 2 dimensi ini menyajikan pesan yang melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Nah, media cetak merupakan alat pendidik yang membantu para guru dan staf pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran, serta lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh para siswa. Selain harganya yang murah, bahan-bahan yang mudah diperoleh, nah tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, atau dengan kata lain, media cetak 2 dimensi ini tidak memerlukan tempat yang khusus, jadi sangat mudah untuk dikerjakan oleh anak-anak ya. Nah, ini dia anak-anak. Salah satu contoh media cetak 2 dimensi. Coba anak-anak lihat yang ada di dalam handphone itu. Nah, itu merupakan gambar hasil dari media cetak 2 dimensi. Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, kalau gambar yang ada di dalam handphone itu menggunakan cat air. Caranya itu bisa kita cap-cap aja di kertas atau di buku gambar kita. Tapi selain itu, siapa sangka dengan bahan-bahan alam pun bisa kita gunakan. Seperti apa misalnya? Iya betul, cetakan daunan, kemudian bisa juga dengan potongan buah, bahkan dengan jari tangan sendiri pun bisa loh. Nah, siapa yang mau mencoba media cetak 2 dimensi di rumahnya? Nanti kita coba sama-sama ya. Ibu akan membuat video cara membuat media cetak 2 dimensi berikutnya.